Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Markus Maukari dalam program Rohani Flu, Firman lewat udara. Dan kali ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Mateus Makani MABS, Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia, wilayah Bali Nusra, dengan tema bagi Allah tidak ada yang mustahil. Persiapkan diri saudara, persiapkan Alkitab saudara. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada nabi seperti Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya dia sudah bicara bahwa Mesias itu akan datang, terang itu akan datang, dan itu ditunggu kapan itu akan terjadi. Dan kemudian dalam Lukas ini melaporkan bahwa pada bulan yang ke-6 itu saatnya Allah bertindak. Artinya apa? Artinya Allah itu tidak mengingkari janji. Walaupun kelihatannya lama, walaupun kelihatannya seperti Allah mengabaikan sebuah janji yang dia janjikan kepada kita, tetap sesungguhnya tidak demikian. Tepat pada saatnya pasti dia bertindak, ya. Itu kebenaran pertama. Yang kedua, Gabriel diutus sebagai pembawa berita Natal, ya. Gabriel ini di dalam Alkitab itu kita ada melihat ada jutaan malaikat, ya. Tapi dua malaikat yang menonjol dalam Alkitab, yaitu Michael atau Mikael. Mungkin saudara Michael ini senang menunjukkan dia seperti seorang malaikat, ya. Dan Gabriel. Tapi Gabriel ini biasanya dia dipakai oleh Tuhan sebagai utusan yang menghubungkan surga dan dunia. Michael itu biasanya ditempatkan untuk soal-soal peperangan. Jadi kalau menghadapi kos-kos kegelapan dan sebagainya, dia diutus ke sana. Tapi Gabriel ini disuruh oleh Allah untuk sampaikan pesan. Dan dia ini disuruh oleh Allah untuk membawa pesan ini disertai dengan kewenangan, disertai dengan kekuasaan yang kita bisa katakan hampir seperti Tuhan. Contohnya apa? Dia bilang sama Pak Zakaria, kamu sudah berdoa dari dulu kamu menikah sampai sekarang, minta anak, dan sekarang ini saya akan kasih tahu bahwa doamu sudah didengar dan istrimu akan mengabur. Zakaria tidak percaya. Lalu Gabriel bilang apa? Saya ini Gabriel. Nanti saya diutus oleh Tuhan, saya punya kewenangan untuk melakukan sesuatu kalau Anda tidak percaya. Dan mulai hari ini Anda tidak boleh bicara sampai anak itu dilahirkan. Itu utusan dari Tuhan. Yang punya wibawa seperti itu diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini. Tapi persoalannya si Maria ini tidak tahu. Dia anggap itu orang-orang biasa saja, ya. Jadi kita melihat di sini, ya, hal yang ketiga, pesan yang di bawah ini disampaikan kepada orang yang tepat, ya. Orang yang tepat di sini ada banyak gadis, memang ada yang saleh, tetapi hanya kepada Maria itu saja dia merupakan sasaran yang tepat. Dan ini nanti kita akan melihat kenapa Tuhan itu hanya pilih Maria, dan dia tidak pilih yang lain. Saudara melihat Maria itu diuraikan tentang dia punya perangai, ya, tentang dia punya sifat, tentang dia punya moral di sini. Coba Alkitab, Bapak Ibu perhatikan dari pembacaan itu, ya. Dari seluruh tentang identitas Maria itu, kata apa yang dipakai lebih dahulu sebelum namanya? Saudara-saudara lihat situ. Malaikat Tuhan datang di Nazaret kepada seorang apa? Iya. Kenapa itu duluan? Kenapa tidak namanya? Karena Allah mau mencari seorang dilihat dari sisi perannya, dia dilihat dari sisi etikanya, bukan dilihat dari nama besarnya, bukan. Jadi Maria ini ternyata dia moralnya lebih diagungkan oleh Tuhan. Tuhan suruh malaikat cari yang itu duluan. Namanya nanti terakhir sekali. Jadi kadang-kadang kita mau menonjolkan diri atau bagaimana, kita mau namanya kita
bisa cepat sekali terangkat ya. Tetapi perangai ditaruh di bagian belakang, akhirnya tidak jadi semuanya. Mestinya menurut Allah itu perangai kita harus lebih dahulu. Ketika Allah melihat hal itu sudah memenuhi syarat, maka pasti nama kita akan terangkat. Jadi itu dia, kepada seorang perawan ya, artinya statusnya dia belum menikah. Itu dia, caranya begitu. Namanya adalah Maria. Dan di Israel itu lebih banyak Maria. Maria itu terlalu banyak sekali. Saya tidak tahu kenapa di Israel itu lebih banyak orang suka pakai nama itu daripada nama-nama yang lain. Tapi memang begitu. Makanya Maria itu harus ditambah lagi dengan beberapa kata di sebelah untuk membedakan Maria yang satu daripada Maria yang lain. Tapi Maria ini yang dicari oleh Tuhan. Jadi itu kebenaran di sini saya sudah sampaikan tadi. Ketika Tuhan mau melihat kita, dia melihat ketika kita duluan. Penyerahan kita, kehidupan rohani kita itu diprioritaskan. Hal yang keempat, kalimat pertama dari malaikat itu ya adalah salam ya. Jadi itu kata-kata pertama sekali yang keluar dari sana, salam. Kemudian engkau yang dikaruniai, kemudian Tuhan menyertai engkau. Saudara, Maria ini seorang gadis ya. Saya tidak tahu di dunia percintaan saudara ya, bagi yang sudah berkeluarga. Apakah saudara pernah menyampaikan salam sebelumnya, atau tiba-tiba ketemu terus langsung jadi? Saudara yang tahu yang pasanganmu. Tetapi bagi mereka yang hubungan pernikahannya diawali dengan sebuah salam, pasti dia mengerti apa arti salam itu. Ya. Jadi seorang pria sampaikan salam, biasanya laki-laki yang sampaikan salam dan perempuan sebaliknya. Laki-laki harus duluan, dia harus agresif untuk menyampaikan salamnya. Waktu seorang wanita menerima salam dari seorang pria, apa yang terjadi? Seluruh kepribadiannya terganggu, saudara. Pikirannya terganggu, perasaannya terganggu, gerak-geriknya terganggu, semuanya terganggu. Karena salam yang datang itu. Makanya ada satu lagu dangdut yang bilang apa? Ingin makan tidak lapar, ingin tidur tidak ngantuk. Maunya apa? Ketemu sama dia. Itu kekuatan cinta yang membawa seseorang untuk tidak bisa tahan. Jadi salam itu kalau datang dari Maria, memang Maria bingung. Salam datang dari mana? Tapi salam dalam konteks ini adalah salam yang mengandung berkat, salam yang mengandung kebaikan, salam yang mengandung anugerah, rahmat dari Tuhan. Waktu malaikat ini menyampaikan salam itu kepada Maria, saudara tahu dalam pasal-pasal akhir dan surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat-jemaat itu, khususnya jemaat Roma, misalnya pasal 16 ya, itu ada sejumlah salam yang Paulus tulis. Salam kepada Priscilla dan Aquila. Mereka itu telah mempertaruhkan nyawanya untuk saya misalnya. Salam kepada ini, salam kepada mereka yang membanting tulang, salam, pokoknya semua salam. Salam-salam ini adalah salam berkat sebenarnya. Waktu Yesus mengutus murid-muridnya pergi memberitakan Injil, Yesus katakan, pergi, kalau ada orang yang terima kamu, maka salam yang ada dalam kamu itu akan masuk dan menjadi bahagian bagi orang yang menerima kamu. Itu salam apa maksudnya? Salam berkat, salam kehormatan, salam kekayaan, salam keselamatan, salam kesehatan, dan semua yang ada di dalam Tuhan itu dilimpahkan, dituangkan kepada mereka yang mendapatkan salam itu. Karena waktu Maria ini menerima salam ini, dia akan menjadi ibu untuk
juru selamat dunia. Dia akan menjadi wanita terhormat, wanita ternama. Dan kita dari Protestan ini yang tidak terlalu mengagumkan, tapi dari agama lain mereka sampai membuat patung mengagungkan dia sebagai ibu, bunda daripada Yesus itu sendiri. Karena salam ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, salam. Engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Artinya Allah telah memutuskan untuk engkau yang akan menjadi sasaran dari seluruh rencana keselamatan dunia. Allah akan memakai wanita di dalam karya keselamatan ini, dan engkaulah satu-satunya perempuan yang dilibatkan dalam program keselamatan ini. Dan engkau dikaruniai Allah, dan Tuhan menyertai. Ini semua masalah kaitan dengan salam yang saya katakan tadi. Kalau salam itu sudah turun ke atas kita, karunia Allah turun ke atas kita, penyertaan Allah akan terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Ya. Itu kemudian kita melihat hal yang berikut. Apa yang terjadi pada waktu Maria mendengar hal ini? Alkitab katakan dia terkejut. Dia terkejut. Tentunya secara fisik dia melihat malaikat ini, dia punya penampilan fisiknya tidak sama dengan pria-pria yang pernah dia lihat. Ini orang aneh sebenarnya. Ini pasti makhluk dari surga. Jadi dia terkejut. Dia pikir apakah ini dia bermimpi atau ini benar-benar terjadi. Ya, padahal ini sungguh-sungguh terjadi. Kemudian dia bertanya-tanya dalam hati. Dia mencari tahu apa arti daripada salam ini. Jadi itu yang saya katakan tadi, ketika salam itu datang kepada Maria, Maria sendiri bingung. Di dalam hati ini penuh tanya, apa arti semua ini? Bahwa ternyata dia telah mendapat perhatian dari Allah. Malaikat itu melanjutkannya dengan memberi penguatan-penguatan kepada Maria. Yang pertama, dia katakan jangan takut. Itu bagian yang keenamnya. Jangan takut. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi siapapun dia, seorang yang salah sekalipun, ketika dia berhadapan dengan malaikat Tuhan, pasti dia akan gentar dan dia akan ketakutan. Karena wajah yang bersinar-sinar dari malaikat itu sendiri akan merebahkan dia dan akan menyebabkan dia tidak berdaya sama sekali. Dan itu perlu ada sebuah penguatan dari malaikat itu sendiri. Malaikat itu berkata kepada Maria, jangan takut. Jangan takut. Saya datang ini bukan untuk menyusahkan kamu, tapi saya datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Jadi malaikat ini berkata kepada Maria bahwa Maria beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Tentu kita tidak berhenti di sini. Kita harus mengadakan penelitian untuk mengetahui apa itu kasih karunia. Kasih karunia ini adalah berkat ataupun kebaikan ataupun sesuatu yang baik dari Allah yang diberikan kepada seseorang yang itu bukan hasil usaha dari orang itu. Itu artinya kasih karunia. Itu adalah berkat Allah, pengangkatan Allah, peninggian Allah, ya kebaikan Allah yang Allah menyatakan kepada seseorang bukan berdasarkan kebaikan orang itu, tetapi Allah dalam kehendaknya mau memberkati orang itu berdasarkan kehendak Allah sendiri. Itu yang disebut kasih karunia. Makanya kita kadang-kadang heran. Kita tanya, itu orang itu bisa jadi penginjil ya. Dulu waktu dia masih jahatnya bukan main ya. Tapi sekarang dia bisa beritakan Injil seperti itu ya. Ya memang, karena itu bukan datang dari kita kan, Tuhan mau memakai siapa saja. Ya. Tuhan mau. Jadi Allah dalam kasih karunia-Nya memberkati seseorang berdasarkan kasih karunia-Nya. Jadi Maria ini, walaupun secara moral saya katakan tadi bahwa sifat-sifat moralnya itu ditempatkan pada urutan pertama dari namanya, tetapi dalam kasih
kasih karunia, tetap ia dipakai oleh Tuhan karena kasih karunia Allah. Jadi kalau Allah memakai seseorang berdasarkan kasih karunia, dan berdasarkan kasih karunia Allah itu Allah bisa memakai seseorang yang seperti Maria itu yang hidupnya begitu baik. Kadang-kadang kita menganggap diri saudara, kita pikir, aduh, Maria yang begitu baik saja dia dipakai oleh Tuhan hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita ini, apakah hidup kita ini seperti Maria? Kalau Allah itu bisa pakai kita seperti Allah memberikan kasih karunia kepada Maria, ya, benar-benar itu yang terjadi. Itu yang menyebabkan orang-orang Israel itu tidak suka kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus itu mereka bebas dengan semua orang. Sementara makan dengan orang-orang pemilik cukai, orang-orang berdosa, pergi menserukan orang pada hari Sabat, pergi bergaul dengan orang kusta, orang-orang yang bilang, wah ini orang dia betul anak Allah atau tidak ini? Kok dia begitu bergaul dengan orang-orang seperti itu? Karena orang-orang Yahudi itu kan fanatik semuanya. Bapak lihat saja tidak bisa, apalagi bapak jabatan tangan, itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan memakai itu semuanya. Waktu Tuhan selamatkan panggil itu Matius menjadi salah satu muridnya, kan orang-orang Yahudi keberatan. Siapa? Yesus tahu Matius itu siapa? Ya. Waktu Yesus mau masuk di rumah Sakeus itu kan orang-orang situ pikir, siapa sih Sakeus itu? Tapi itulah kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Allah memakai kita secara luar biasa, satu hal yang tidak boleh saudara lupa, yaitu bahwa itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Supaya kita tahu bersyukur bahwa tanpa kasih karunia Tuhan tidak mungkin kita hidup seperti saat ini. Makanya kadang-kadang orang yang mengabaikan kasih karunia dan menganggap bahwa dirinya adalah layak untuk menerima suatu kemuliaan, kadang-kadang Alkitab pakai kata yang cukup keras. Apa yang ada padamu yang engkau tidak terima dari Tuhan? Artinya Tuhan yang mengangkat engkau, bukan itu daripadamu. Itu luar biasa tuh. Begitulah malaikat Tuhan berkata kepada Maria itu. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penyampaian pesan Allah kepada Maria ini pesan-pesan yang isi waktu pertemuan ini kita masuk di sini bagian yang ketujuhnya. Yang pertama, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara tahu ini berita sebenarnya aneh bagi Maria. Dia pikir malaikat itu mau kasih apa? Ya, malaikat itu kadang-kadang misalnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tentu Maria lihat kiri kanan bukan pakai dia sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Nanti kita akan sampai ke sana. Tapi ini pesan yang disampaikan dari surga, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus, ya. Artinya nama manusia. Jadi di sini kita mengerti bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia, tetapi juga sungguh-sungguh Allah. Ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang yang tidak percaya. Saya senang, ada banyak orang mengenal Kristus, ketuhanan Kristus, ya. Dan yang menekankan tentang kemanusiaan Yesus. Saya akui, saya terima. Ya, karena memang Yesus sungguh-sungguh manusia. Tetapi persoalannya mereka tidak tahu kenapa dia harus menjadi manusia. Itu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ya, saya ada kemarin komentar, itu ada orang yang terlalu berani sekali berbicara tentang Yesus dengan penjelasan tidak lengkap. Saya suruh baca Alkitab dan Kejadian sampai wah, supaya bisa tahu. Jadi dia namanya Yesus, nama kemanusiaannya. Dia sungguh-sungguh manusia. Ada banyak ayat yang kita tidak sempat lihat malam ini karena waktunya, yang menjelaskan bahwa dia harus menjadi manusia supaya dia bisa selamatkan manusia. Ya. Dia harus menjadi manusia karena penyelesaian masalah dosa manusia harus dilakukan oleh seorang manusia yang benar-benar manusia, tetapi juga adalah benar-benar Allah. Dan itu Yesus yang memiliki dua bagian itu. Dan itu saudara harus pegang supaya jangan sampai orang datang berdebat kemudian kita terpengaruh ikut dia. Malaikat beritahu
didoakan. Kemudian ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang mati. Jadi dari bayi ini dia akan besar. Peramal Yusuf dan Maria di sini, bagaimana membesarkan bayi Yesus dalam bentuk sebagai manusia ini untuk bisa menjadi besar secara fisik, secara sosial, secara mental dan seterusnya. Makanya saya selalu katakan gereja itu sebuah gereja ya, itu sama dengan bayi Yesus. Saudara-saudara sebagai pengurusnya itu seperti Yusuf dan Maria yang urus itu gereja baik-baik, supaya dia bisa bertumbuh dan bisa menjadi dewasa. Karena kalau Yusuf dan Maria urus salah-salah saja, tidak kasih minum sama dia saja, dia bisa mengalami gangguan. Jadi kita melihat di sini dalam sisi kemanusiaan itu sudah keluar bersama banyak hal ini. Jadi harus menamai diri Yesus. Dia berarti nama Yesus ini diberikan dari saudara Soka, malaikat yang memberikannya. Nanti sesudah Yesus dilahirkan baru ada banyak orang yang kasih nama Yesus, tapi itu bukan Yesus yang dimaksudkan di sini. Ya. Kemudian ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang mati di dia. Jadi dia disebut anak Allah. Jadi dia anak manusia, anak Allah. Ini istilah-istilah ini hanya dimengerti oleh orang-orang yang sudah diterangi hatinya oleh Roh Kudus. Saya tanya orang-orang yang hanya sekedar membaca Alkitab untuk mencari kelemahan Alkitab dan mau mengkritik Alkitab, tidak akan mengerti ayat ini. Betapapun saudara menjelaskan, dia tidak akan tetap mengerti. Dan kadang-kadang penjelasannya menjengkelkan, membuat darah kita cepat naik. Tetapi hendaknya kita ingat bahwa semua itu mereka lakukan dalam ketidaktahuan. Justru karena mereka tidak tahu, mereka mencoba untuk menjelaskan berdasarkan dengan pengertian mereka yang sempit, sehingga tidak paham bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia dan juga sungguh-sungguh Allah. Berikut, Allah akan menurunkan kepadanya, atau Allah akan menurunkan takhta Daud, dan dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Apa yang menarik di sini, saudara? Yang banyak yang menarik, tapi kata ini sangat-sangat mengganggu saya dalam pengertian mempesona, yang membuat saya kagum, gitu ya. Jadi di sini ada suatu fakta yang disebut takhta Allah. Artinya takhta Daud tidak hilang, saudara. Pada waktu Yesus dilahirkan itu, takhta Daud itu sudah dibawa pimpinan orang-orang Roma. Pada waktu itu siapa yang jadi kaisar di Roma sana? Tadi Lukas 2 itu kaisar Agustus. Terus di Syria itu siapa yang jadi wali negeri? Quirinius. Terus siapa yang jadi raja di Yerusalem? Herodes. Mereka ini bukan orang Israel sebenarnya. Artinya takhta Daud itu sudah dicabik-cabik. Takhta Daud itu sudah tidak jelas. Setelah Salomo memerintah, kemudian Rehoboam melanjutkan pemerintahan ayahnya dan kerajaan itu menjadi pecah. 10 suku di bagian utara dan 2 suku di bagian selatan. Kemudian 10 suku itu dipimpin oleh orang-orang, mereka punya kerajaan di utara disebut Samaria. Raja-rajanya itu tidak ada satu juga yang baik. Baca itu Tawarik dan pertama raja-raja, 2 raja-raja itu, saudara akan melihat. Sedangkan di selatan yang 2 suku itu rajanya ada yang baik, tapi ada juga yang jahat. Jadi yang baik-baik ya kerajaannya dikokohkan. Yang tidak baik-baik ya kerajaannya mulai dicampur aduk dengan segala macam. Sehingga itu takhta itu berganti-ganti dipimpin oleh setiap orang sebuah dan seterusnya. Sehingga cenderung kelihatan bahwa takhta Daud itu akan hilang, lenyap di muka bumi ini. Tetapi malaikat itu datang dan memberitahukan kepada Maria bahwa ini akan ada pemulihan takhta Daud. Dan pemulihan ini, takhta Daud ini akan diduduki oleh keturunan aslinya. Dia yang akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Sudah tahu pada saat malaikat itu menyampaikan berita, pada waktu itu Israel lagi haus menjadi satu bangsa yang merdeka di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia. Karena waktu itu dia hanya merupakan salah satu provinsi daerah jajahan dari Roma, sangat disayangkan. Di mana dia punya kemuliaan pada zaman Daud, pada zaman Salomo, begitu terkenal pada masa Musa,
di mana semuanya sudah sirna dan dianggap sekarang sudah sebagai satu bangsa yang tidak berdaya sama sekali, sehingga mereka itu tidak jelas kerajaannya. Tapi malaikat ini memberitakan bahwa takhta Daud akan dipulihkan, dan yang akan duduk di atas takhta ini adalah anak yang akan dilahirkan, yang namanya Yesus itu. Dan kerajaan itu tidak berakhir. Luar biasa. Itu yang membuat luar biasa. Lalu timbul lagi pertanyaan, ya, pertanyaannya apa? Siapa sih Daud itu? Kok tahtanya itu sampai anak Allah sendiri yang akan menjadi raja mengabadikan? Ya, kita belajar lagi tentang kehidupan Daud. Jadi sebenarnya panjang ini kalau kita mau ceritakan semuanya. Tapi pada prinsipnya Daud itu seorang yang melekat pada Allah. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia yang berkata bahwa jiwaku haus seperti rusa merindukan air. Dia dapat berkata bahwa dia begitu dekat dengan Tuhan. Bacalah Mazmur itu. Gambaran daripada hubungan pribadi Daud dengan Tuhan terdapat di dalam kitab Mazmur. Dia itu, hati seperti itu dipandang oleh Allah sebagai seorang yang layak diberi jabatan kehormatan, dan tahtanya itu adalah kekal. Dia bagaikan batang air atau pohon yang akarnya sudah sampai menemukan air di dalam tanah, ya. Dan itu luar biasa kuatnya situ. Kemudian kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Kemudian semua penjelasan ini menurut Maria itu cukup bagus, tetapi hal itu tidak menggerakkan hatinya. Itu yang saya lihat di teks ini. Sebenarnya Maria itu aduh, alhamdulillah, puji Tuhan, alhamdulillah. Mestinya Maria harus bilang begitu. Tapi setelah melihat di teks ini, Maria itu begitu kering, saudara. Dia begitu apatis terhadap kata-kata malaikat itu. Bagaimana kita bisa tahu? Ya, kita melihat mengenai penyampaian Maria tentang kemustahilan bagi manusia. Kemustahilan itu bagaimana? Dia bilang, bagaimana mungkin semuanya itu bisa terjadi? Itu yang saya bilang tadi, apatis itu. Tuhan Allah boleh menjadikan semua yang indah, yang menarik, yang bagus, segala macam semuanya dan semuanya. Tapi Maria melihat dia mendiri, dia tidak berdaya, seorang wanita yang di kampung sana, ya, seorang yang tidak dikenal, seorang yang tidak masuk kategori orang-orang fit, orang-orang super seperti di Yerusalem itu. Sehingga dia pikir ini tidak cocok untuk saya, tidak mungkin itu terjadi. Karena itu dia katakan, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku mau bersama. Jadi biasanya kita menanggapi sebuah firman dengan kita punya cara berpikir sendiri. Situ kontrolnya kita ini. Karena itu juga saya bisa bilang begitu. Kita usahakan firman yang sudah jelas ini. Kita masih ukur bahwa kita punya akal yang sepotong ini, kemudian kata-katakan itu tidak bisa. Makanya jangan heran kalau mujizat itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Saudara bisa mengagumi mujizat terjadi di kalangan orang-orang besar, tetapi di kita tidak bisa. Karena kita memuji kekecilan kita, kita memuji kekatilan kita memuji kekurangan kita. Itu yang terjadi. Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu harus beri dibanding orang dimakan. Lalu murid berkata, jadi kita harus kasih makan ke orang-orang semua. Suruh dong pulang pergi kok cari roti di kios-kios sana perlu beli. Yesus bilang tidak, kamu yang harus memberi makan. Ada lagi yang mata, bagaimana itu 200 dinar ini bisa kasih makan 5.000 orang? Ya. Terus lagi ada kasih kata lagi dia bawa tuh 5 roti 5 ini atau 5 roti 2 ini, tapi apa artinya coba lihat? Dia kasih kurang lagi sama Tuhan Yesus. Ya. Apa artinya? Itulah manusia. Ya. Mestinya mereka harus paham bahwa ketika Yesus suruh mereka untuk memberi makan kepada 5.000 orang, mereka harus pikir siapa yang suruh ini?
Siapa yang sedang suruh kita untuk kasih makan orang? Ya suruh Yesus. Siapakah Yesus ini? Oh, dia Tuhan. Berarti kalau dia suruh kita untuk melakukan perkara yang besar, dia yang akan mensponsorinya. Dia yang akan melakukan hal-hal yang besar, mendukung apa yang dia perintahkan. Jadi kalau saudara disuruh untuk melayani Tuhan, layani saja. Jangan lihat kemampuan saudara, nanti saudara kecewa. Lihat Tuhan itu. Dia adalah sumber berkat. Dia adalah segalanya. Dari sisi keuangan saya katakan, Yesus itu adalah bank saudara. Saudara ambil uang dari sana. Karena dia akan melakukan semuanya. Karena kita tidak melihat itu. Kita melihat kemampuan kita. Suatu waktu Israel dihukum oleh bangsa asing ya. Asing atau Samaria, saya belum cek. Tapi sudah 3 tahun, 6 bulan, sudah dikepung sampai Israel tidak bisa keluar kemana-mana karena ya mereka sudah dikepung. Mereka sudah tidak ada makanan, sudah tidak ada minuman sampai ada beberapa ibu ya yang bikin kontrak, hari ini kita makan anak saya, besok nanti anakmu kita makan lagi. Terus ibu yang pertama serahkan anaknya, terus besok ibu yang kedua tidak mau serahkan anaknya. Lalu mereka bertengkar. Lalu hal itu kedengaran kepada Raja Ahab. Dia koyakkan bajunya. Dia bilang, ini pasti gara-gara itu Elisa itu dan sebagainya. Lalu Elisa suruh dia punya hamba pergi kasih tahu tuh raja itu. Kasih tahu besok pagi jam 6 pagi itu, ya harga beras besok itu akan begitu murah dijual di sini. Karena waktu itu permisi lah, kotoran merpati itu saja sudah bisa 1 kilo itu bisa sekitar 100.000 lebih. Apa yang ada di sana? Karena kelaparannya sangat dahsyat. Jadi Elisa punya utusan pergi kasih tahu raja begitu. Raja bilang, ajuran raja itu kasih tahu sama itu Elisa bilang, tidak mungkin itu terjadi. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sedangkan 3 tahun 6 bulan masyarakat sudah lapar. Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi karena dia itu, ajurannya raja itu tidak percaya kepada nubuatan Elisa, Elisa bilang begini, besok lu akan saksikan, tapi lu akan mati besok, lu tidak akan menikmati apa yang saya katakan sekarang. Terus sekitar jam 6 sore, ada beberapa orang kusta yang pikir begini, daripada kita juga mati di luar sini, lebih baik kita jangan saja maju. Dong pergi itu ya, orang-orang yang kebun itu, orang pulang ke ini dibuat oleh Tuhan seperti ribuan laksa langkah begitu, menimbulkan ketakutan. Akhirnya orang-orang semua bangun lari ke sini dan kemah semua. Dorong pergi kue puasa yang masih hangat-hangat, daging ayam segala macam, mari kita nikmati saudara. Dorong sambil nikmati dong, ingat, kita ada senang-senang di sini, kita keluar ada kelaparan di sana. Kita kembali sampaikan. Begitu singkat cerita, mereka sampaikan kepada raja. Raja utus beberapa utusan mencek kebenarannya, dan setelah sampai ke sana, mereka cek benar, itu limpah dengan semua yang ada di situ. Lalu diumumkan kepada rakyat Israel, kemudian pintu gerbang itu dibuka. Saudara tahu orang kelaparan itu dia punya semangat untuk mempertahankan orkes Melayu yang lagi bermain keroncong di dalam perutnya itu bagaimana? Jadi semua lari tidak hiraukan itu ajuran raja yang tak kemarin banyak itu ada jalan dorong tidak pusing. Oh indah sampai dia mati di situ dulu dorong tidak toy kasih nasi pokoknya kita bisa dapat makan. Itu yang disebut mujizat. Jadi itu bagaimana besok ini terjadi mujizat? Bagaimana besok ini terjadi sesuatu yang luar biasa? Tuhan itu dia mencari kerja itu. Dan saudara juga pasti punya kesaksian. Saya tidak kalau saya beri kesaksian dan saya beri kesempatan, pasti Bapak Ibu juga akan banyak hal Tuhan sudah buat di luar jangkauan kita. Ya. Maksud saya untuk mengajarkan kita supaya jangan melihat kepada diri kita yang tidak berdaya ini, lalu memakainya untuk mengukur kebesaran Tuhan yang begitu dahsyat.
seperti Maria di sini. Bagaimana mungkin itu terjadi sebab saya belum bersuami dan sebagainya. Ya, artinya apa? Artinya Maria paham bahwa proses kehamilan seseorang itu dia paham. Maria paham bahwa proses kelahiran seseorang itu bisa terjadi kalau ada seorang pria. Ya, dia tahu, dia paham itu. Tapi sekarang Tuhan suruh dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak tanpa seorang pria di sampingnya, itu tidak mungkin. Jadi dia pakai logikanya untuk mengukur Tuhan yang akan bekerja dalam kebesaran dan kedahsyatan daripada kuasanya. Itu yang salah. Jadi kalau Tuhan suruh kita melayani, mungkin gereja kita kecil, lalu kita mulai putus asa dan bagaimana itu, jangan pandang kepada Tuhan. Dia akan melakukan hal besar. Ya. Maria paham tentang proses persalinan itu, ya, dan dia paham bahwa tidak pernah kehamilan itu terjadi tanpa seorang laki-laki, tidak pernah. Itu dia. Dan ketika dia pakai mau Tuhan kita tentu tidak mungkin. Makanya Suproni Abraha ini dia biasa menggilan di jemaatnya. Kalau perempuan-perempuan yang di Jawa di gereja saya ini, kalau ada yang hamil pasti ada laki-laki. Kecuali Maria itu yang mengandung dan kudus gitu. Maria itu yang mengandung dan kudus. Selain daripada itu kalau mengandung pasti ada laki-laki. Maksudnya karena Maria itu tahu bahwa tidak mungkin itu terjadi. Karena itu dia mengatakan itu mustahil bagi Tuhan. Artinya hal itu mustahil baginya. Kemudian bagaimana jawaban malaikat itu, ya, secara cepatnya karena saya sudah lama bicara. Roh Allah akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha kuasa akan menolong engkau. Saudara melihat di sini ada peranan seorang manusia di sini, ya. Tidak ada peranan seorang manusia di sini. Roh Allah itu akan turun dan kuasa Allah yang mati itu juga akan turun. Jadi berserah saja terima bagaimana Allah akan membuat kandungan akan dipakai sebagai kandungan anak Allah yang kudus itu. Jadi ada banyak hal yang Allah membuat dalam diri kita yang kita diminta untuk menanti, menyaksikan bagaimana proses terjadinya sebuah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Itu luar biasa. Ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Makanya kritikan-kritikan yang tajam di Facebook, ya, di YouTube, di mana-mana tentang Yesus ini dilakukan ketika lahirnya, kan belum tidak mengerti akan hal ini. Ya. Kalau Tuhan mau menjadikan seorang gadis itu kemudian bisa mengandung melahirkan manusia, kenapa tidak bisa? Ya. Kenapa tidak bisa? Kenapa manusia harus bisa, seorang wanita harus bisa melahirkan karena seorang wanita bisa melahirkan kecuali dia punya suami atau dia punya laki. Itu ada maksud Tuhan. Itu maksud Tuhan. Tetapi itu bukan berarti Tuhan akan tergantung kepada ketentuan yang Tuhan sudah buat bagi semua orang, bukan. Kalau dia menyatakan kuasa, dia akan buat apa saja. Ini yang disebut ketidakmustahilan Allah. Sehingga ini kita melihat di sini bahwa karena Roh Allah dan kuasa Allah yang maha tinggi itu akan menolong Maria, maka anak yang dilahirkan ini bukan anak biasa, anak yang kudus. Anak yang kudus maksudnya apa? Maksudnya anak ini tidak ada gen seorang pria. Saudara mau cari tahu apakah ini anak saudara atau tidak, saudara pergi di rumah sakit, ya, terus akan diperiksa secara genetis. Oh betul ini anaknya. Tapi untuk Yesus ini sudah dilakukan percobaan oleh para ahli dan mereka tidak menemukan gen seorang laki-laki, saudara. Karena memang dia anak yang kudus. Itu Yesus kita itu. Dia menjadi manusia sungguh-sungguh dan juga adalah Allah yang sungguh-sungguh dalam program penyelamatan untuk seluruh dunia ini. Karena itu anak yang disebut anak yang kudus.
Dan untuk meneguhkan iman daripada Maria, malaikat melanjutkan bahwa Elizabeth yang mandul itu sekarang sudah mengandung seorang anak laki-laki, dan inilah bulan yang ke-6. Luar biasa saudara. Ini masih ada kaitan dengan kalender ya. Jangan nanti akhirnya dihitung kita pergi Yesus lahir tanggal 25 Desember. Karena heboh di kalangan sini, ada beberapa kasih naik Facebook bahwa Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Sekarang kalian belajar itu. Belajar itu Alkitab, belajar itu yang lain. Dan sepot-sepotan kemudian menjadi seseorang. Jadi Yesus malaikat memberitahu bahwa Maria itu yang Elizabeth itu yang bertahun-tahun ya dari umur perkawinan mereka yang masih remaja itu sampai sudah usia akhir balik ya, sudah mati segala macam semuanya, sekarang sudah mengalami hubungan. Itu juga datang dari pihak Tuhan sendiri ya. Saya waktu belajar kehidupan Abraham, saya senyum. Kenapa? Dia dengan Sarah itu dia hanya dapat satu anak, dua anak yang dari mahal juga. Tetap setelah dulu tidak ada, dia tahu lagi dia bisa dapat anak 6 orang saudara. Saya pikir lu dapat kekuatan dari mana? Kasih tahu supaya kita semua bisa beli itu barang. Itu begitu. Ya. Jadi Elizabeth itu sudah ada pulang. Artinya mereka mau beritahukan kepada Maria untuk dia percaya bahwa hal-hal yang mustahil bagi Zakaria dan Elizabeth itu sekarang sudah terjadi. Bahwa mereka untuk meminta keturunan itu diberikan setelah mereka sudah tidak kuat secara produktif untuk menerukan manusia, justru pada saat itu Tuhan memberikan. Itu luar biasa saudara. Jadi tetap kembali kepada kekuatan Tuhan. Tetap kembali kepada apa yang tidak mungkin bagi manusia itu adalah mungkin bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Malaikat itu mengakhiri perkataannya dengan berkata ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Luar biasa. Ini yang kita dapat satu pelajaran tentang siapa sebenarnya Tuhan. Jadi kalau kita mau gali lagi tentang ketidakmustahilan Allah ya, maka kita akan mendapat sejumlah hal. Allah yang kita sembah itu Allah yang harus melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Kalau Allah itu masih bisa lakukan hal-hal yang kita bisa lakukan, itu bukan Allah yang sebenarnya. Allah yang kita sembah itu Allah yang harus berada di luar batas-batas pikiran kita. Kalau suatu Allah yang masih bisa kita kendalikan dengan jalan pikiran, itu bukan Allah yang sebenarnya. Allah yang kita sembah itu Allah yang harus membuat kita menjadi heran. Kalau kita tidak heran, itu bukan Allah yang sebenarnya. Makanya sudah membaca Keluaran nomor 201. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan itu bukan sembarang ditulis. Itu memang orang melihat kehebatan Tuhan. Banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan di luar batas-batas kemampuan manusia. Lalu kita bisa berkata ajaib Tuhan. Dan saya mau kita tidak hanya melakukan lagu itu, kita mengalami kuasa itu bagi kita. Saya senang kalau Pak Pendeta Markus bisa nyanyi lagu Tiada yang mustahil gitu. Saya untuk menutup khotbah saya. Perkataanmu itu artinya apa? Artinya Maria berserah. Ia siap menanggung resiko apapun yang terjadi dari penyerahan hidup yang dia lakukan bagi Tuhan. Jadi sesungguhnya aku ini adalah hamba. Setelah ia mendengar penjelasan malaikat itu, saya bukan apa-apanya, saya hamba. Kalau Tuhan mau pakai saya, silakan saja Tuhan. Resiko apapun yang terjadi dari pilihan saya kepada firman-Mu, saya siap melakukannya. Dan saudara tahu apa yang kemudian terjadi. Maria mendapatkan begitu banyak kesukaran dalam hidupnya, tetapi dia sudah berkomitmen bahwa dia adalah hamba Tuhan. Kata hamba di sini menunjukkan bahwa dia tidak punya hak apa-apa atas dirinya. Dia berserah kepada pembentukan dari Tuhan.
Kalau kita semua hamba Tuhan seperti ini, saya percaya Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa, walaupun banyak tantangan, sebagai akibat daripada sebuah kesimpulan ataupun keputusan yang kita ambil. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.